Puji Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur ada di hadirat Tuhan, di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan dapat kita rasakan pagi hari ini sebab Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari sama-sama kita menyembah, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah tidak akan kami sia-siakan. Kami ingin berada di rumah Tuhan. Kami ingin menikmati kelegaan di dalam Tuhan, mendapatkan kekuatan baru di dalam Tuhan. Tetapi Tuhan, kami bersatu hati beribadah kepada Engkau dengan nama-Mu yang kudus. Kami yakin Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah roh Allah yang mengurapi kami semua, menjamah kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita menyembah sebab Dia Allah yang baik, Allah yang kudus, Allah yang hidup dalam hidup kita masing-masing. Rasakan hadir-Mu, ya Yesus. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Dia ada, Dia mendengar seruan doa-doa kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Ya, kami perlu Engkau.
Allah kita besar, amin. Dia ada bersama-sama dengan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan Tuhan Allah hadir di tengah kita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Berkatnya akan dicurahkan buat kita hari ini. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Mari saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Puji Dia dengan segenap hatimu, puji Dia dengan segenap jiwamu. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan. Tetap bangkit berdiri, kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan, rayakan kasih-Nya. Mari bertepuk tangan bersama. Kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka
bersama-sama katakan, Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Kasih-Nya selalu baru buat kita. Setiap pagi selalu berganti. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mengasihi kita semua. Ku bersuka, ku muji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku rayakan kasih-Mu. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Dalam keadaan apapun di musim hidup kita, Dia selalu menyertai kita. Jangan takut, jangan pernah menyerah menghadapi ujian dalam hidup ini. Sebab kita bisa memanggil Dia, Abba, ya Bapa. Dia Allah yang dekat dengan kita. Kami datang Tuhan, kami menyembah Engkau. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari panggil Dia Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Dia hadir bersama dengan kita. Percayakan
Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari semua katakan, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari saya ajak sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau mengakui perbuatan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Panggil dia Bapa. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari imani, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Katakan kembali, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari angkat tanganmu, nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Nyatakan dia besar, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, kami mau bernyanyi Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Engkau ajaib, perbuatanmu besar Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau segenap hati kami. Oh, bangkitkan iman kami Tuhan. Oh, Engkau ada. Haleluya. Tak usah ku takut,
sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh Yesus, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yesus, kami berserah padamu. Ku nyanyi haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kesembuhan-Mu Tuhan, kami terima pemulihan-Mu Tuhan. Oh ajaib, ajaib perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, perbuatan-Mu, perbuatan-Mu. Di hidupku, mari beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu. Engkau Allah yang begitu dekat dengan kami. Engkau mengasihi kami, Engkau memedulikan kami. Di saat kami tidak berkata kepada siapapun, tetapi Engkau bahkan melihat setiap tetes air mata kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti dalam hidup kami. Dan kami mau mempercayakan hidup kami hanya kepada Engkau. Sebab Engkau Allah yang kami sembah sampai selama-lamanya perbuatan-Mu ajaib. Kami yakin Tuhan melalui firman-Mu, iman kami dikuatkan. Kami boleh melihat Allah dengan cara pandang yang baru sebab Allah yang menyertai kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar. Kami berikan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini dunia sedang dilanda sebuah ketakutan. Mengapa saya katakan dunia sedang dilanda dengan sebuah ketakutan? Karena kita melihat apa yang terjadi di negara kita, Indonesia, juga di negara-negara yang lain. Krisis masih melanda di mana-mana. Keadaan tidak menyenangkan terjadi di mana-mana. Itu membuat banyak orang hari-hari ini juga semakin diliputi dengan sebuah ketakutan, kengerian, kegelisahan melanda setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Tapi hari ini saya mau berkata, kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sangat mengagumkan. Dia adalah God is wonderful. Mari kita mengawali firman Allah pagi ini dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sebuah peristiwa yang dunia kagumi dan melihat satu peristiwa 2000 tahun yang lalu. Peristiwa yang menggemparkan dunia. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 2000 tahun yang lalu terjadi sesuatu yang sangat spektakuler. Karena apa? Yesus lahir. Dia yang Allah. Dia rela meninggalkan keilahiannya. Untuk apa? Menjadi manusia. Lahir di muka bumi. Di kandang Bethlehem yang hina. Di kandang binatang yang sederhana. Untuk sebuah proyek Allah bagi dunia ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus taat sampai dia mati di kayu salib. Dia merendahkan diri untuk sebuah proyek surgawi menyelamatkan manusia di muka bumi ini. Tapi keilahian Allah tidak dapat dibatalkan oleh keadaan manusia di muka bumi. 3 hari kemudian dia bangkit. Dan 40 hari kemudian dia naik ke surga. Tujuannya apa? Dia akan kembali ke bumi ini. Untuk apa? Menjemput saudara dan saya yang setia kepada Tuhan. Proyek Allah ini memberikan satu dampak bagi kita. Yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti ada jaminan bagi setiap orang yang percaya untuk menikmati hidup yang kekal. Saudara tahu, kematian itu pasti terjadi pada setiap orang. Gak ada orang yang bilang, oh saya mau hidup seperti kata syair pujangga Khairil Anwar. Saya mau hidup 1000 tahun lagi. Tidak ada. Umur manusia dibatasi dengan kegenapan firman. 70 tahun, 80 tahun. Kalau bisa, ada hal-hal yang mungkin mengganggu dalam usia yang ke-80 tahun. Selebihnya, banyak hal yang akan dialami oleh manusia dengan umur panjang itu. Tetapi bersyukur sementara kita hidup, kita tetap menikmati janji firman yang dahsyat. Bahwa orang yang percaya kepadanya, dia tidak sia-sia dalam menjalani hidup. Sebab dia menikmati satu saat, kalau dia tinggalkan dunia ini, dia bukan menjadi orang yang malang, tetapi menjadi orang yang berbahagia. Menikmati jaminan hidup yang kekal. Kalau menikmati janji hidup yang kekal, berarti ada hari esok. Kalau ada hari esok, bagaimana sikap kita menyikapi tentang Allah kita itu hebat. Allah itu sungguh luar biasa. Dasar yang pertama yang harus kita lakukan untuk menikmati sebuah kemenangan dalam hidup ini, kita harus memiliki sebuah pengharapan. Roma 5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi jelas di balik pengharapan kepada Tuhan pasti ada sebuah kemenangan. Sebab pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi intinya orang yang berharap kepada Tuhan pasti ada kemenangan. Ada pertolongan yang Tuhan sediakan. Kita lihat sebuah contoh dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Tentang Daud mengalahkan Goliat. Saudara lihat bagaimana posisi Daud. Waktu itu dia hanya seorang tukang angon. Seorang gembala domba. Harus berhadapan dengan Goliat, panglima Filistin yang gagah perkasa. Peperangan saat itu akan terjadi antara orang-orang Filistin, pasukan Filistin yang kuat melawan pasukan Israel. Keadaan tidak seimbang membuat pasukan Israel menjadi takut menghadapi panglima Filistin yang bernama Goliat.
yang postur tubuhnya seperti seorang raksasa. Sedang Daud itu kecil, pendek, tidak memiliki fasilitas apa-apa. Dia hanya seorang penggembala domba, harus berhadapan dengan Goliat, panglima perang, yang dari muda sudah memiliki sebuah keterampilan sebagai prajurit perang. Tetapi kita melihat pada waktu pasukan Israel menghadapi sebuah ketakutan, Daud tampil dengan optimis. Kalau saudara baca dalam 1 Samuel pasal 17, ayat-ayat seterusnya kita melihat bagaimana Daud berkata kepada Saul, "Jangan takut, aku akan mengalahkan pasukan Filistin ini dengan nama Tuhan." Sampai Saul berkata, "Apakah engkau mampu? Engkau masih muda, tidak punya keterampilan." Sedang dia punya keterampilan yang kuat. Apa yang dikatakan Daud kepada Saul? "Kalau Tuhan yang aku sembah itu pernah menolong aku, melepaskan aku dari cakaran singa, beruang, aku percaya Tuhan yang aku panggil itu juga yang akan menolong aku mengalahkan orang Filistin itu." Daud tidak membanggakan dirinya, tapi Daud memanggil nama Tuhan. Daud dengan pasti dia yakin ada penyertaan Tuhan pada waktu Daud menghadapi Goliat. Daud tahu Tuhan yang ditinggikan itu yang akan menolong Daud. Terbukti sebuah ucapan yang Daud katakan pada waktu berhadapan dengan Goliat. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Benar, Daud tidak membanggakan diri dia bisa mengalahkan dari cakar beruang singa pada waktu dia mengembalakan domba. Tetapi dia berkata kepada Goliat, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan." Dia meninggikan Tuhan. Dan benar apa yang dilakukan Daud itu terbukti. Daud bisa mengalahkan Goliat dengan cara apa? Dia mengambil 5 butir batu kecil di dasar air, di dasar sungai. Bayangkan saudara, air yang di dasar sungai itu sebetulnya bukan batu-batu yang mungkin membuat orang banyak terkagum-kagum untuk memiliki. Tapi batu yang tidak berarti karena posisinya ada di dasar sungai. Tetapi Daud mengambil 5 batu kecil yang ada di dasar sungai untuk melawan Goliat. Apa yang dilakukan oleh Daud? Pada waktu Daud membawa 5 butir yang dia miliki, dia bawa batu-batu kecil itu. Dia datang membawa nama Tuhan. Dan pada waktu dia menghadapi Goliat, dia tidak menjadi gentar dengan alat yang dia miliki. Tetapi dia tahu penyertaan Tuhan sempurna bagi dirinya. Dan dia maju berhadapan dengan Goliat. Pada waktu dia berhadapan dengan Goliat, dia dengan iman, dia dengan sungguh-sungguh, dia melakukan apa yang Tuhan kerjakan pada saat itu. Batu kecil yang diambil dari umban yang dibawa Daud, tempat kecil itu, dilemparkan persis di depan Goliat, kena di dahi Goliat. Kalau saudara baca dalam kisah ini, batu yang kecil itu menancap di dahi Goliat. Dan seketika itu Goliat, pasukan Filistin yang gagah perkasa, yang seperti raksasa tingginya, mati terjerembat karena batu yang kecil itu. Saudara tahu, bicara batu, Yesus gambaran batu penjuru. Bicara air, bicara tentang firman Allah sebagai air yang hidup. Saat Daud meninggikan Allah, saat Daud memakai kekuatan firman, di situ kekuatan firman itu menjadikan Daud menang menghadapi Goliat. Dan akhirnya Goliat mati di tangan Daud. Peristiwa ini menggemparkan dunia. Seorang penggembala domba
Tidak punya keahlian apa-apa. Hanya memakai sebuah alat yang kecil, yang sederhana. Sebuah batu kecil dari dasar sungai yang diambil. Dapat mematikan Goliat. Saudara, hari ini Allah juga menyatakan bagi kita. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya tidak mengalami seperti Daud. Saya tidak mengalami seperti bangsa Israel berhadapan dengan pasukan Filistin Goliat. Tapi mungkin engkau sedang ada dalam keadaan-keadaan berat. Masalah-masalah yang berat. Sepertinya Goliat itu ada di depanmu. Dalam tanda petik, Goliat yaitu masalah-masalah yang bagaikan raksasa. Masalah yang besar. Masalah yang sepertinya tidak mampu dengan logika. Sepertinya engkau berkata, aku gak bisa menghadapi semua. Terlalu berat, aku tidak berdaya. Kekuatanku mungkin saudara berkata seperti Daud, gak punya kekuatan apa-apa. Masalahku besar, bagaikan Goliat-Goliat yang bisa menerobos aku dan mematahkan aku. Seringkali logika kita berkata seperti itu. Tapi hari ini saya katakan, kalau Daud menang, mengalami satu kemenangan dalam menghadapi Goliat, karena nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, saya percaya masalahmu yang besar, yang berat, bagaikan Goliat-Goliat di depanmu. Dalam tanda petik, engkau tidak bisa mampu menghadapinya. Mungkin penyakitmu, rasanya engkau tidak bisa menguasai. Dan berkata, bagaimana apa bisa sembuh? Mungkin masalah ekonomimu, engkau berkata, tidak mampu aku untuk bisa keluar dari masalah ekonomi. Atau mungkin kau berkata, aku tidak bisa keluar dari masalah keluarga. Terlalu berat. Sepertinya jalan buntu di depanmu. Engkau tidak melihat pelangi, tapi hanya engkau melihat sebuah kabut. Sepertinya Goliat ada di dalam pemandanganmu di depan. Tapi ingat hari ini firman. Firman itu hidup. Allah itu ajaib. Allah itu luar biasa. Kalau engkau menyertakan Tuhan. Kalau engkau menyertakan Tuhan dalam setiap masalahmu. Kalau engkau tinggikan Allah. Engkau berdiri di dasar firman Allah. Dan engkau tidak keluar dari kebenaran firman. Saya percaya Daud yang bisa mengalahkan Goliat. Tuhan yang dipanggil oleh Daud adalah Tuhan juga yang dipanggil oleh jemaat Alfa Omega. Dan para pembaca online dimanapun berada. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan kita sama. Tuhan yang dipanggil Daud adalah Tuhan yang sama yang dipanggil oleh jemaat Alfa Omega. Sebab itu, miliklah sebuah pengharapan. Bukan kepada manusia, tapi pengharapan kepada Allah. Dalam setiap masalah, problem yang engkau hadapi. Saya percaya, kalau engkau berharap kepada Allah, pengharapan kepada Allah tidak pernah mengecewakan. Saya percaya masalahmu, air matamu akan diganti oleh Allah menjadi sebuah mata air. Artinya bebanmu diganti dengan sebuah kemenangan. Jalan keluar menjadi bagian saudara. Kalau kita sudah mengawali, melihat Allah kita itu dahsyat. Allah itu hebat. Allah kita luar biasa. Apa yang harus kita cermati untuk melihat bahwa Allah itu hebat dan dahsyat. Yang kedua, langkah yang kita ambil untuk menggapai sebuah mujizat yang Tuhan nyatakan bagi kita. Kita bukan hanya menjadi orang-orang yang memiliki sebuah pengharapan. Tetapi langkah yang kedua, kita harus menjadi orang-orang yang mengerti bahwa kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Kita harus memiliki sebuah pengharapan. Karena kita tahu kita terus melangkah dengan iman. Bahwa kita ini menjadi orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Kita lihat Yesaya 43 ayat yang keempat-a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Luar biasa. Proyek Allah ini tidak pernah berhenti. Tidak hanya berhenti di tahun 2024. Tetapi Tuhan berkata, siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal.
Hari esok itu tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi hari esok tetap mengikuti perjalanan hidup saudara. Karena apa? Kita sangat berharga di mata Tuhan. Artinya kita spesial di mata Tuhan. Saya nggak mau kasih contoh. Kalau saudara memiliki sebuah barang, apalagi yang namanya berlian, apakah saudara taruh di dapur atau di kamar mandi? Saya mau tanya sama Ibu Heru. Ditaruh di kamar mandi Ibu Heru? Tidak. Pasti ditaruh di tempat yang khusus. Mungkin di tempat penyimpanan barang, safety box, dikunci lemarinya, atau di brankas supaya tidak dicuri. Karena barang itu sangat berharga, spesial, harganya mahal. Dan kita ini lebih dari barang-barang yang ada di dunia ini. Tuhan berkata, engkau spesial di mataku. Berarti Tuhan sangat memperhatikan saudara. Keadaanmu bagaimanapun Tuhan tahu. Proses hidupmu bagaimanapun Tuhan tahu. Karena Tuhan berkata, engkau sangat berharga di mataku dan spesial. Kalau spesial, berarti Allah tidak pernah lupa sama hidup kita. Amin. Allah tidak pernah lupa bagi jemaat Alfa Omega. Berarti jemaat Alfa Omega dan para pembaca online dimanapun berada sangat spesial, sangat berharga di mata Tuhan. Kalau sangat berharga berarti tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kita lihat sebuah contoh tentang Yusuf. Dalam Kejadian pasal 45 bagaimana proses Yusuf mengalami satu kemenangan di dalam perjalanan hidupnya. Saudara tahu siapa Yusuf? Dengan saudaranya aja dia dibenci. Dimasukkan dalam sumur. Dijual kepada Potifar. Dalam istana difitnah istri Potifar. Miminya bisa mengartikan mimpi. Dilupakan oleh juru minuman dan juru makanan. Tapi Tuhan menyertai langkah Yusuf. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Sehingga akhirnya Yusuf bisa mengartikan mimpi dari Firaun. Akan ada 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan yang melanda Mesir. Dan dengan hikmat Tuhan, Yusuf bisa mengolah semua sehingga tidak terjadi kelaparan bagi setiap warga orang-orang yang di Mesir. Orang-orang di Mesir terluput dari 7 tahun kelaparan. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf sehingga Yusuf mengolah semuanya dengan baik dan semua berjalan dengan indah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Yusuf tidak membalas dendam dengan dendam. Dibuktikan di dalam ayat yang ke-6. Kejadian 45 ayat 6, 7 dan 8. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menuai. Ada 7 tahun kelaparan. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku. Perhatikan. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh tanah Mesir. Dan pada waktu saudara-saudara Yusuf mengalami satu krisis kelaparan, dia harus datang ke Mesir. Dan dia tidak tahu kalau adiknya yang sudah dianggap mati, yang diberitakan bohong kepada orang tuanya, itu hidup menjadi raja muda di Mesir. Dan pada waktu saudara-saudaranya bertemu dengan Yusuf, apa tindakan yang Yusuf lakukan? Yusuf menangis keras-keras. Padahal Yusuf sepertinya dihina, diejek, direndahkan oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya. Tetapi pada waktu Yusuf sebagai raja muda di Mesir, Yusuf memiliki sebuah tindakan yang baik. Dia tidak membalas dendam dengan dendam. Tidak sakit hati kepada saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf menangis keras-keras. Dia lihat saudaranya, dia senang sekali. Dia berkata, mana ayah?
Ini aku Yusuf. Yang mungkin engkau berkata sudah mati kepada ayahmu. Ini aku yang akan membiayai segala kebutuhanmu. Jangan menyesal. Kalau mungkin dulu kau berkata, oh aku sudah menjual engkau Yusuf. Jangan, itu memang sudah menjadi rencana Allah. Aku mendahului kamu. Supaya apa? Yusuf berkata, supaya aku menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun. Kalau Yusuf tidak mengalami hal yang pahit lebih dulu, dia tidak akan dari seorang budak menjadi orang kedua di Mesir. Tapi dari pengalaman itu, Yusuf melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Menjadikan Yusuf dari seorang budak diubah oleh Allah menjadi orang kedua di Mesir. Dan dapat mencukupkan segala kebutuhan orang-orang Mesir. Dan bahkan kebutuhan keluarganya. Sungguh hebat Tuhan itu. Sungguh hebat. Tuhan yang dahsyat itu. Mengapa Yusuf bisa mengalami ini semua? Mungkin kau berkata, dari mana dari seorang budak bisa jadi orang kedua di Mesir? Tapi ini cara Tuhan. Tuhan pakai Yusuf luar biasa. Tuhan berikan hikmat kepada Yusuf luar biasa. Sehingga Yusuf bisa diangkat oleh Firaun. Karena bisa mengartikan mimpi Firaun. Dan diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Kedudukannya diubah. Keadaannya diubah oleh Allah. Sebab apa? Karena Yusuf menghormati Allah. Ini penting. Karena Yusuf menghormati Allah. Karena Yusuf menghormati Allah. Maka Allah menyertai perjalanan Yusuf. Dari seorang budak masuk penjara. Tuhan tidak pernah tinggalkan Yusuf. Tuhan tetap menyertai Yusuf. Sehingga akhirnya jabatan yang luar biasa. Di luar logika Yusuf. Diterima oleh Yusuf. Jadi orang kedua di Mesir. Diangkat luar biasa oleh Allah. Saudara, bagaimana dengan hidupmu? Mungkin kau berkata, perjalananku pahit. Mungkin kau berkata, aku tidak seperti Yusuf. Tapi perjalananmu mungkin pahit. Mungkin perjalananmu tidak menyenangkan. Mungkin keadaanmu dianggap orang diremehkan. Tidak diartikan karena keadaanmu tidak baik. Tapi ingat, selama perjalanan hidup, kalau engkau menyertakan Tuhan dalam setiap langkah hidupmu, saya percaya Dia yang hidup. Dia Allah Alfa dan Omega. Yang hari ini ada. Tidak pernah berubah dalam setiap perencanaannya. Kalau Dia merencanakan yang baik bagi Yusuf. Dari keadaan yang pahit. Diubah menjadi keadaan yang menyenangkan. Hari ini juga jemaat Alfa Omega. Dan para pembaca online. Kalau menyertakan Tuhan dalam setiap proses hidupmu, engkau tetap meninggikan Allah. Engkau tetap menyertakan Allah. Saya percaya penyertaannya sempurna. Amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Penyertaannya sempurna bagi setiap umat manusia yang terus meninggikan Allah. Kalau kita lihat bahwa God is wonderful itu menyediakan hari esok. Untuk kita yang pertama memiliki sebuah pengharapan. Dan yang kedua, kita melihat bahwa Allah itu melakukan sesuatu kepada kita. Bahwa Allah akan memberi kepada kita sesuatu yang sangat indah dalam hidup ini. Karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Maka langkah akhir untuk kita menikmati dan melihat bahwa Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa. Kita bukan menjadi orang-orang yang berhenti untuk merenungi nasib. Tetapi kita terus berjalan dalam satu jalur kebenaran firman Allah untuk apa? Masuk pada langkah yang ketiga. Untuk apa? Untuk ambil sebuah kunci berkat itu. Dengan cara yang bagaimana? Yang ketiga, kita melihat bahwa Allah kita menyediakan berkat di luar logika kita. Amin. Allah menyediakan berkat di luar logika kita. Kita lihat 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga
dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Allah berjanji apa yang tidak pernah dilihat, didengar, timbul dalam hati, disediakan oleh siapa? Oleh Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia adalah orang yang tetap berjalan di dalam kebenaran firman. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang terus melakukan firman. Dan Allah berkata, apa yang tidak pernah didengar, yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, disediakan bagi orang yang mengasihi Allah. Berarti apa? Ada sesuatu mujizat yang luar biasa disediakan bagi orang yang tetap menghormati Tuhan dan melakukan firman. Kita lihat sebuah contoh dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 tentang bagaimana Elia dipelihara oleh janda Sarfat. Sudah tahu pada waktu terjadi kekeringan 3,5 tahun terjadi di wilayah Samaria. Karena Raja Ahab melakukan sesuatu kesalahan kepada Allah. Dan Elia menjadi perpanjangan tangan Allah untuk memberitahu kepada Ahab sebagai Raja Israel pada waktu itu. Bahwa 3,5 tahun tidak akan terjadi hujan. Dan ada embun dalam negeri itu. Berarti ada kekeringan. Bayangkan kekeringan 3,5 tahun. Elia disuruh tampil pada waktu itu. Tapi Allah menyuruh Elia, Allah bertanggung jawab. Perhatikan saudara. Kalau Allah menyuruh, Allah bertanggung jawab. Akhirnya apa? Elia disuruh Tuhan, kamu ada di tepi sungai Kerit aja. Nanti aku kasih minum kamu dengan air sungai Kerit itu. Dan Tuhan itu bertanggung jawab. Pada waktu Elia ada di tepi sungai Kerit, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan kirim burung-burung gagak yang gak kenal Elia untuk memelihara Elia. Tadi pagi dikirim roti, malam dikirim daging. Makanan yang spesial. Elia tetap dipelihara Tuhan. Walaupun Samaria sedang ada dalam kekeringan. Dan akhirnya kekeringan terjadi juga di sungai Kerit. Tapi Allah bertanggung jawab. Allah suruh Elia pergi ke Sarfat. Wilayah Sidon, maju sedikit. Aku sedang memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sudah tahu seorang janda yang dipilih Allah ini bukan seorang janda yang kaya raya, yang punya harta banyak, tidak. Tapi seorang janda yang sangat miskin. Mengapa saya katakan sangat miskin? Pada waktu Elia masuk ke wilayah Sarfat, di pintu gerbang, dia lihat ada seorang janda yang sedang memungut kayu bakar beberapa potong. Apa yang dilakukan? Dia sedang melakukan sesuatu untuk hidup dia dan anaknya. Pada waktu Elia bertemu, Elia berkata, tolong berikan aku air dalam kendi itu. Apa yang dilakukan oleh janda ini? Dia memberikan air kepada Elia. Belum selesai, Elia berkata lagi, tolong buatkan aku sepotong roti bundar supaya aku makan. Dan pada waktu Elia berkata seperti itu kepada janda yang ada di Sarfat ini, janda ini berkata, oh Nabi, aku hanya punya sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Setelah aku membuatnya dengan anakku, aku akan mati. Artinya dia hanya punya sedikit untuk hidupnya sendiri. Tapi Elia berkata, buat dulu buat aku. Dan pada waktu Elia berkata seperti itu, Elia berkata terus kepada janda yang ada di Sarfat ini untuk melakukan sesuatu apa yang dia mau lakukan. Dan benar, janda itu melakukan sesuatu apa yang Elia katakan. Dia buat roti bundar dan dia buat terus untuk Elia lebih dahulu. Padahal dia cuma punya segenggam tepung dalam tempayan. Bayangkan saudara. Hanya sedikit minyak. Kalau dibuat berapa kali pasti habis. Untuk makan dia dan anaknya. Tapi kita melihat apa yang Elia katakan. Kalau engkau melakukan untuk aku. Maka
tetap apa yang ada di dalam rumahmu itu tidak akan habis. Sedikit tepung yang ada dalam tempayan, sedikit minyak yang ada dalam buli-buli tidak akan habis. Semua akan habis pada waktu musim kemarau ini selesai. Artinya dipelihara terus. Dan benar, janda Sarfat ini melakukan untuk Elia sebagai hamba Allah. Dia menghormati Elia sebagai hamba Allah. Walaupun dia hanya punya sedikit, dia melakukan lebih dulu untuk hamba Allah. Dan apa yang dilakukan Elia itu menandakan Elia menghormati Allah. Karena janda di Sarfat ini tahu Elia ini adalah perpanjangan tangan Allah. Dan benar, setelah dia melakukan, janda Sarfat ini memberi kepada Elia sepotong roti bundar. Dia tidak akan pernah kelaparan sampai musim kemarau, musim kering itu selesai. Baru tepung dan minyak itu habis. Janda di Sarfat dan anaknya tidak mati, tapi menikmati segala kebaikan Allah. Terbukti dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Hebat bukan? Tidak dibuat kelaparan. Lebih dahulu menghormati Elia sebagai hamba Tuhan. Dia terus dipelihara. Dengan peristiwa ini kita melihat bahwa kalau kita mendahulukan Allah dan kebenarannya, dia tidak pernah buat kita menjadi orang-orang yang kekurangan. Amin. Dia punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Dia punya banyak cara untuk memberkati kita. Asal kita menjadi orang-orang yang menghormati Allah. Menghormati hamba Tuhan. Saya percaya jemaat Alfa Omega menghormati gembala saudara. Sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Terbukti saudara luar biasa menyayangi keluarga gembala. Dan firman Allah memang digenapi. Kalau engkau menghormati gembalamu, saya percaya Tuhan juga akan memberkati saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkan dalam situasi, kondisi yang sangat menyakitkan. Dalam kondisi, situasi yang sangat menegangkan dalam dunia ini. Yang sangat menakutkan. Tapi ingat hari ini, pemeliharaan Allah, pertolongan Allah, mujizat Allah tetap nyata bagi jemaat Alfa Omega. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan disenangkan hari ini. Sebab Tuhan yang disembah Elia adalah Tuhan yang sama. Yang hari ini bekerja di tempat ini. Menyatakan kedahsyatan. Saya percaya God is wonderful. Tidak pernah berhenti untuk berbuat sesuatu yang ajaib. Sebab itu mari dalam situasi kondisi apapun. Jangan tinggalkan Allah. Jangan mengeluh kepada Allah. Jangan marah kepada Allah. Tapi tetap milikilah sebuah pengharapan. Yang pertama. Yang kedua, kita ini sangat berharga di mata Tuhan, spesial. Dan yang ketiga, Tuhan pasti menyediakan berkat di luar logika kita. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman Allah. Kalau kita menghormati Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai langkah hidup saudara dan saya. Amin. Mau terima berkat dari Tuhan? Siapa yang mau terima? Coba lambaikan tangan. Mari kita berdiri. Kita baca dalam Mazmur 121. Ayat yang ke-8. Ini berkat bagi jemaat Alfa Omega dan para pembaca online dimanapun berada. Mazmur 121. Ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama malah hitungan yang ketiga dengan iman dan suara yang keras. 2, 3. Tuhan akan menjaga keluar masuk lamanya. Sekali lagi. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Artinya dalam setiap musim hidupmu Dia tetap ada. Dalam susah atau senang, dalam sakit atau sehat,
dalam keberkatan atau diuji, Dia tetap melimpahkan kebaikan. Dan saya percaya hari ini mujizat itu ada di tangan saudara. Tergantung bagaimana kita menyikapi firman pagi ini. Kalau engkau dengan iman dan berkata, terima kasih Tuhan, aku punya Engkau, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, yang selalu ada di setiap musim hidup umatmu. Saya percaya, mungkin pagi ini engkau datang dengan sakit penyakit. Lihat Yehova Rafa itu sedang bergerak. Yehova Rafa sedang mengalirkan kuasanya. Dan Dia akan menyembuhkan penyakitmu. Kalau engkau sedang ada dalam posisi ekonomimu terpuruk, ingat, Dia Yehova Jireh sedang membuka pintu berkat bagimu. Pintu yang tertutup akan dibuka oleh Allah. Dan baginya tidak ada yang mustahil. Dia bisa lakukan sesuatu yang ajaib. Mungkin kau sedang dilanda sebuah beban yang berat karena masalah keluarga. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Ingat hari ini, tangan Allah yang berlubang paku, tangan Allah yang ajaib sedang menuntun langkah hidupmu. Bukan kepada suatu jalan buntu, tapi jalan keluar, jalan menuju kemenangan. Dan Dia buat semuanya menjadi indah. Tundukkan kepala. Dia ada di sini. Gapai, raih mujizat pagi ini. Supaya sebentar kau pulang. Bukan seperti waktu engkau datang. Tapi pulang sebentar dengan sebuah mujizat. Firman yang hidup itu nyata bagi saudara. Dan saya percaya hari ini, kuasa Allah sedang bekerja di tempat ini. Kuasa Allah sedang mengurapi saudara. Dan kau pulang sebentar dengan mujizat dari Allah. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kalau engkau yakin, bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Kalau engkau ingin mengangkat tangan, angkat tanganmu kepada si pemberi anugerah. Lepaskan penyembahanmu hari ini. Sebab Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa itu terus bekerja, menyatakan kedahsyatan. Dia tidak pernah berubah. Dia selalu ada di setiap musim hidupmu. Sekali lagi dengan iman, hidupku menggenapi firman-Mu. Bekerjalah Roh Kudus. Saat umatmu sedang menyembah dalam roh dan kebenaran, Engkau hadir bersama umatmu pagi ini. Ialah masangkala mataka. Urabaya sini rabatakala maya sangkala. Engkau ada di sini. Sekali lagi katakan, hidupku, hidupku menggenapi. Yang ada di samping, yang ada di atas, terus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dia ada di ruang bawah, Dia ada di lantai atas, Dia ada di samping, Dia ada di setiap sudut tempat ini. Percayalah, Dia sedang ada di sebelahmu. Oh yes, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Terus katakan, aku percaya.
dahsyat. Kalau engkau sakit katakan, engkau Yehova Rafa, penyembuh penyakitku. Oh, yes Lord. Terus katakan, aku percaya. Kalau engkau jalanmu tertutup, ekonomimu terpuruk, katakan engkau bisa memberkati aku kembali. Engkau membuka jalan. Kalau keadaan rumah tanggamu sedang terpuruk, katakan engkau menyelesaikan tepat waktu. Engkau membuka jalan. Sekali lagi dengan iman. Saya minta Bapak Peter Yuwono akan tampil ke depan untuk berdoa buat Bapak. Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Angkat kedua tangan kita ke atas. Sembahkan Aku percaya ada mujizat. Engkau dahsyat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Nyanyikan terus dengan sekali lagi. Haleluya Yesus. Aku percaya di dalam kehidupan ini kami mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa, yang memampukan kami untuk menghadapi segala perkara, apapun masalah kita. Nyanyikan terus, ada mujizat, ada mujizat, raih kuasa Allah itu. Haleluya. Ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh melihat kebenaran firman-Mu. Kami boleh diingatkan kembali betapa kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang kuasa, Allah yang sungguh-sungguh luar biasa, yang memampukan kami anak-anak-Mu di dalam segala perkara apa yang sedang kami alami. Kami tahu Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan hidup di dalam dunia ini, masalah, persoalan pasti ada. Tetapi kami ingat betapa dahsyatnya Allah yang memimpin kami. Kami berharga di mata Tuhan. Kami mempunyai pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Dan kami percaya berkat-berkat ilahi boleh dicurahkan bagi orang-orang yang setia kepada Engkau. Orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan. Orang yang selalu berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, ajarkan kami segenap sidang jemaat-Mu di tempat ini. Dan segenap pembaca online dimanapun mereka berada. Biarlah mereka selalu mempunyai pengharapan, mempunyai iman yang teguh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Beri kesehatan, kekuatan dalam melayani pekerjaan-Mu di mana berada Tuhan. Tolong selalu memberi perlindungan dengan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Luar biasa Engkau mengasihi kami. Haleluya. 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 Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
dahsyat. Ya wala sige, ya wala. Engkau dahsyat. Engkau Ya wala ajaib. sige, ya wala. Ya wala. Engkau ajaib. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat Terima kebenaran. kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima Kami kasih. bersyukur memiliki Allah yang ajaib. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang terlalu dahsyat dan ajaib itu sudah menyatakan mujizat-Mu bagi setiap umat-Mu yang ada pagi ini. Kami percaya kami sebentar pulang, bukan seperti pada waktu kami datang. Yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberkati, yang hadapi jalan buntu dibukakan jalan. Karena kami punya Allah yang dahsyat, hebat, dan ajaib. Terima kasih Bapa. Mari angkat kedua tanganmu untuk terima berkat dan anugerahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberikan kasih karunia kepadamu. Tuhan membuat engkau jadi kepala bukan ekor. Perjalananmu naik bukan turun. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Allah Anak. Persekutuan daripada Allah Roh Kudus. Melindungi, memberkati. Melingkupi hidup saudara semuanya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.